semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas latihan soal akuntansi manajemen 2, materi standar costing. Nah, di sini udah ada soalnya nih, Apple Co. Kita lihat soalnya dulu ya. Apple Co adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang elektronik. Perusahaan menetapkan standar cost dalam menjalankan usahanya. Biaya standar per unit dari salah satu produknya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada biaya standarnya mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, sampai overhead pabriknya. Lalu ada keterangan tambahan, overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung dengan kapasitas normalnya adalah 15.500 jam kerja langsung. Diketahui, informasi aktual berikut ini selama bulan Oktober 2020. Ada dari poin 1 sampai poin 7. Kita lihat dulu. Untuk poin 1, tidak terdapat persediaan awal bahan baku ataupun barang jadi. Nah, berarti nanti kalau kita mau ngitung berapa bahan baku yang dipakai atau unit yang diproduksi, kita bisa lihat bahwa tidak ada persediaan awal bahan baku atau barang jadi. Jadi nanti persediaan awalnya atau beginning inventory-nya sama dengan 0 ya. Lalu poin 2, selama bulan Oktober 2020, perusahaan berhasil menjual produk tersebut sebanyak 28.000 unit. Pada akhir bulan, masih terdapat persediaan dari produk tersebut sebanyak 2.000 unit. Nah, di sini kita tahu unit sold sama endingnya. Berarti kita perlu cari apa? Kita perlu cari tahu berapa unit yang diproduksi. Caranya adalah, masih ingat ya persamaannya? Beginning ditambah produksi sama dengan sold tambah ending. Nah, di sini beginningnya dari poin 1 dikatakan bahwa tidak ada persediaan awal bahan baku ataupun barang jadi. Maka di sini beginningnya adalah 0. Produksinya ini yang mau kita cari tahu. Sold-nya adalah di soal dikatakan yaitu 28.000 unit. Dan endingnya di soal juga sudah dikasih tahu yaitu 2.000 unit. Maka 0 tambah produs sama dengan 28.000 tambah 2.000. Nah, ini gampang nih. Berarti produs sama dengan 28 tambah 2, 30.000. Oke, jadi unit yang diproduksi adalah 30.000 unit. Kita ke poin 3. Bahan baku atau material dibeli sebanyak 155.000 kg dengan total harga pembeliannya 589 juta rupiah. Sedangkan pada akhir periode persediaan bahan baku tersisa 3.000 kg. Nah, di sini berarti kira-kira kita mau cari tahu apa sih? Cari tahu berapa bahan baku yang digunakan. Maka yang ketiga persamaannya adalah beginning ditambah purchase sama dengan use ditambah ending. Di sini beginningnya diketahui bahwa 0 ya. Di poin 1 dibilang tidak ada persediaan awal bahan baku, maka 0. Purchase-nya adalah di soal dikasih tahu sebesar 155.000 kg. Maka 0 ditambah 155.000 kg sama dengan use-nya yang mau kita cari tahu. Use tambah endingnya adalah di soal sebanyak 3.000 kg. Maka ini 3.000. Nah, berarti 155.000 sama dengan use tambah 3.000. Maka use-nya berapa? Use sama dengan 3.000-nya, pindahin aja ke sebelah kiri. Berarti 155.000 dikurang 3.000 sama dengan 152.000 kilogram. Oke, ini adalah material yang digunakan untuk produksi 152.000 kg. Oke, kita ke poin 4. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung sebesar 210 juta rupiah.
di mana pada periode tersebut menggunakan 15.000 jam kerja langsung. Nah, poin 4, kita bisa cari tahu apa? Kita bisa cari tahu berapa actual rate-nya. Berarti poin 4, actual direct labor cost sama dengan rumusnya actual adalah actual hour dikali actual rate. Nah, di sini actual direct labor cost-nya adalah 210 juta. Actual hour-nya adalah 15.000 jam. Maka actual rate-nya adalah, kita langsung bagi aja, 210 juta dibagi 15.000. Sama dengan 14.000. Oke, lanjut poin 5. Total overhead pabrik sebesar Rp154.800.000, di mana sebesar 92 jutanya adalah actual fixed overhead cost. Berarti di poin 5, actual MOH sama dengan actual fixed overhead ditambah actual variable overhead. Nah, di sini actual overhead pabriknya adalah Rp154.800.000. Actual fix-nya adalah Rp92 juta. Berarti berapa untuk variable overhead-nya? Untuk variable overhead-nya adalah kita selisihin aja, Rp62.800.000. Ini adalah actual variable overhead-nya. Oke, poin 6, variable overhead rate variance adalah 17.800.000 unfavorable. Poin 7, fixed overhead budget variance adalah Rp1 juta favorable. Nah, poin 6 dan 7 ini nanti untuk menghitung si variance-nya variable overhead dan fixed overhead ya. Itu nanti lagi aja. Jadi poin 2, 3, 4, 5 udah kita cari tahu untuk apa aja. Kita lanjut ke hitung material variance, labor variance, variable overhead variance, dan fixed overhead variance. Juga nanti kita akan membuat jurnal untuk material dan labornya. Oke, kita mulai dari yang pertama, material variance. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu material variance. Oke, di material variance kita akan compare antara actual, budgeted, dan standar. Di mana actual rumusnya adalah actual quantity dikali actual price, budgeted rumusnya adalah actual quantity dikali standard price, dan standard rumusnya adalah standard quantity dikali standard price. Nah, untuk actual, di sini kita lihat di soal di poin 3, sudah ada keterangannya, bahan baku atau material dibeli sebanyak 155.000 kg dengan total harga pembeliannya 589 juta. Maka kita bisa langsung masukkan di sini actualnya adalah 589 juta. Untuk budgetednya, actual quantity dikali standard price. Di sini actual quantity-nya kita masukkan 155.000. Standard price-nya kita bisa lihat di tabel harga standar. Di sini adalah 4.000. Maka kita masukkan di sini 4.000. 155.000 dikali 4.000 hasilnya adalah 620 juta. Nah, ini kita compare deh sekarang antara actual dengan budgeted. Perbandingan antara actual dengan budgeted kita sebut sebagai material price variance atau MPV. Selisihnya adalah 31 juta. Nah, karena actualnya lebih kecil daripada budgeted, maka ini adalah favorable. Oke, lalu sekarang kita akan mencari material quantity variance-nya. Kita akan bandingkan antara budgeted dengan standarnya. Tapi ingat, yang dibandingin adalah material yang dipakai untuk produksi, bukan yang
dibeli. Maka kita hitung lagi nih untuk budgetednya. Untuk budgetednya, itu actual quantity dikali standard price. Tapi actual quantity-nya kita pakai yang digunakan untuk produksi. Berapa yang digunakan? Nah, kalau kalian lupa bisa balik ke poin atas. Di sini sudah kita cari di poin 3, di mana di sini dikatakan bahwa yang digunakan untuk produksi adalah 152.000 kg. Maka ini kita masukkan 152.000 kg dikali dengan standar price-nya sama ya, 4.000. Hasilnya adalah 608 juta. Untuk standarnya, standar quantity dikali standar price. Standar quantity-nya caranya adalah unit yang diproduksi. Di sini kita balik lagi ke atas, kalau lupa berapa yang diproduksi. Di sini dikatakan yang diproduksi adalah 30.000 unit. Maka kita akan masukkan di sini 30.000 unit. 30.000 unit dikali 1 unitnya butuh berapa? Di sini di soal dikatakan 1 unitnya butuh bahan baku 10 kg. Maka dikali 10 dikali sama standar price-nya. Standar price-nya adalah 4.000. Hasilnya adalah 1,2 miliar. Nah, sekarang kita compare deh antara budgeted dengan standar. Ini kita sebut sebagai material quantity variance. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 592 juta. Nah, favorable atau unfavorable? Karena budgetednya lebih kecil daripada standarnya, maka ini favorable. Kalau kita mau cari tahu totalnya, total material variance, maka kita tambahkan antara material price variance dengan material quantity variance. Ini kita dapat namanya total material variance sebesar, nah karena sama-sama favorable maka bisa kita jumlahkan, totalnya adalah 623 juta favorable. Oke, ini untuk material variance-nya. Kita lanjut ke labor variance. Oke, kita masuk ke variance yang kedua. Labor variance, kita akan bandingkan antara actual budgeted dengan standar. Actual rumusnya adalah actual hour dikali actual rate. Budgeted rumusnya adalah actual hour dikali dengan standard rate. Dan standard adalah standard hour dikali standard rate. Nah, di sini di poin keempat udah ada angkanya nih. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung adalah 210 juta. Ini adalah angka aktualnya. Maka bisa langsung kita masukkan di bagian aktual 210 juta. Nah, untuk budgeted, actual hour dikali standard rate, actual hour-nya di soal dibilang sebesar 15.000 jam. Maka di sini actual hour-nya kita masukkan 15.000 dikali standard rate-nya kita lihat di bagian biaya standar. Di sini standard rate-nya adalah 12.000. Maka ini kita kalikan 12.000. 15.000 kali 12.000 sama dengan 180 juta. Nah, ini kita compare lagi antara actual dengan budgeted. Kita sebut sebagai labor rate variance. Angkanya adalah 30 juta. Karena actual lebih tinggi daripada budgeted, maka ini adalah unfavorable. Nah, sekarang kita compare antara budgeted dengan standar. Standarnya, standard hour dikali standard rate. Untuk menghitung standard hour caranya sama, yaitu unit yang diproduksi, tadi 30.000 unit, dikali 1 unitnya pakai berapa jam. Nah, kita lihat lagi di bagian standar. Di sini tenaga kerja langsung adalah 2/3 jam. Maka kita kali 2/3, baru kita kali sama standard rate-nya, yaitu 12.000. Totalnya adalah
240 juta. Nah, sekarang kita compare nih, budgeted sama standarnya. 180 juta sama 240 juta. Selisihnya adalah 60 juta. Ini namanya adalah labor efficiency variance. Karena budgetednya lebih kecil daripada standar, maka ini favorable. Kalau kita menghitung total labor variance, kita totalin antara labor rate variance dengan labor efficiency variance. Maka total labor variance-nya adalah 30 juta favorable. Karena satunya F, satunya U, maka yang besar mengurangi yang kecil ya. Karena favorable lebih besar, maka hasil akhirnya adalah favorable. Kalau udah, kita lanjut ke variance yang ketiga, yaitu variable overhead variance. Yang ketiga, variable overhead variance. Di sini kita akan bandingkan antara actual, budgeted, dan standar. Actual adalah AH dikali A4. Budgeted adalah AH dikali S4. Dan standar adalah SH dikali S4. Nah, untuk bagian aktualnya tadi udah kita cari ya. Di atas kita coba back lagi kalau kalian lupa. Di sini nih, di poin 5. Aktualnya sudah dicari yaitu sebesar 62.800.000 rupiah. Ini adalah aktual variable overhead-nya. Maka kita bisa langsung masukkan di sini. Aktualnya adalah 62.800.000 rupiah. Nah, untuk budgetednya kan AH dikali S4. Actual hour-nya, kita bisa lihat actual hour-nya direct labor karena dia berdasarkan tenaga kerja langsung. Tadi actualnya direct labor adalah 15.000 jam ya, di poin 4. Maka kita bisa masukkan di sini 15.000 jam. Dikali S4. Nah, S4-nya berapa? Di sini kan S4-nya masih nggak tahu ya. Kalau kita lihat, di sini S4-nya tanda tanya nih. Masih belum kita ketahui. Maka cara carinya adalah di poin 6 itu diketahui berapa variabel overhead rate variance-nya, yaitu 17.800.000 unfavorable. Maka dari itu ini bisa kita pakai untuk mencari berapa S4-nya. Gimana caranya? Caranya adalah variable overhead rate variance ini adalah perbandingan antara actual dengan budgeted. Ini kan namanya variable overhead rate variance. Di sini dikatakan variance-nya adalah 17.800.000 unfavorable. Kalau unfavorable berarti actualnya lebih besar atau lebih kecil daripada budgeted? Lebih besar ya. Actual lebih besar maka unfavorable. Berarti si budgeted ini lebih kecil daripada actual. Kalau budgeted lebih kecil daripada actual, berarti berapa total budgetednya? Total budgetednya adalah, nah, 62.800 kita kurangin aja sama 17.800. Sama dengan 45 juta. Nah, kalau totalnya adalah 45 juta, maka S4-nya di sini adalah 15.000 kali berapa biar 45 juta? 15.000 dikali 3.000, benar. Maka di sini S4-nya adalah 3.000. Nah, untuk bagian standarnya berarti caranya adalah 30.000 unit yang diproduksi dikali, di sini standarnya adalah 2/3 jam, maka kita kali sama 2/3 dikali S4-nya ini yang kita cari di bagian budget ini, yaitu 3.000. Maka total standarnya adalah 60 juta rupiah. Nah, ini kita compare lagi antara budgeted dengan standar. Ini hasilnya kita namakan variable overhead efficiency variance. Berapa selisihnya? 15
juta. Karena budgeted lebih kecil daripada standar, maka ini favorable. Nah, satunya favorable, satunya unfavorable. Maka total variable overhead variance-nya adalah lebih besar yang unfavorable ya. Maka unfavorable kurangin favorable, 2.800.000 unfavorable. Oke, ini untuk variable overhead variance-nya. Kita lanjut ke variance terakhir, yaitu fixed overhead variance. Yang keempat, fixed overhead variance kita akan compare antara actual, budgeted, dan applied. Di sini actual rumusnya adalah actual hour dikali actual fixed overhead rate. Budgeted rumusnya adalah capacity dikali standard fixed overhead rate. Dan applied rumusnya adalah standard hour dikali standard fixed overhead rate. Nah, untuk aktualnya di soal udah dikasih tahu di poin 5. Aktualnya adalah 92 juta. Kita bisa langsung masukin di sini 92 juta. Nah, untuk budgetednya, capacity dikali S4, di soal udah dikasih tahu, capacity-nya yaitu 15.500. Maka kita bisa masukkan di sini 15.500 dikali S4. Nah, S4-nya berapa? Kan kita nggak tahu ya S4-nya berapa. Maka kita bisa pakai keterangan yang ada di poin 7 untuk mencari tahu berapa S4-nya. Di poin 7 dikatakan, fixed overhead budget variance sebesar 1 juta favorable. Fixed overhead budget variance itu sama aja kayak fixed overhead spending variance atau fixed overhead rate variance ya. Nah, itu adalah 1 juta favorable. Berarti ini adalah perbandingan antara actual dengan budgeted. Fixed overhead budget variance itu angkanya adalah 1 juta favorable. Kalau favorable berarti actualnya lebih besar atau lebih kecil daripada budgetednya. Lebih kecil. Karena lebih kecil, maka budgetednya berapa? Budgetednya nanti totalnya adalah 93 juta. Lebih besar 1 juta dibandingkan aktualnya. Kalau budgetednya 93 juta, berarti S4-nya berapa? S4-nya berarti adalah, ya dibagi aja ya, 93 juta dibagi 15.500 sama dengan 6.000. Nah, kita udah dapat S4-nya, kita bisa cari yang applied-nya. Applied-nya SH dikali S4. SH-nya caranya adalah 30.000 yang diproduksi dikali sama 2/3 dikali S4-nya adalah 6.000. Maka totalnya adalah 120 juta. Nah, ini kita compare antara budgeted dengan applied. Dapat namanya fixed overhead volume variance. Selisihnya adalah 27 juta. Karena budgetednya lebih kecil daripada applied, maka ini favorable. Nah, FOBV sama FOVV kita totalin dapat namanya total fixed overhead variance sama-sama favorable, maka bisa kita totalnya adalah 28 juta rupiah favorable. Nah, fixed overhead variance-nya selesai. Tapi kita masih harus buat jurnal untuk material dan labornya. Maka kita coba kembali dulu ke material sama labornya. Tadi berapa angkanya? Ini ya. Oke, kita akan buat jurnal. Yang pertama, kita akan jurnal untuk mencatat material price variance-nya. Di sebelah debitnya, kita catat direct material. Di kreditnya ada cash aja ya, anggap aja secara tunai, cash.
Lalu di sini material price variance-nya favorable, karena favorable maka letaknya di kredit. Material price variance. Direct materialnya di sini kita catat sebesar angka budgetednya yaitu 620 juta. Untuk cashnya kita catat sebesar angka aktualnya yaitu 589 juta dan material price variance-nya adalah 31 juta. Jurnal kedua untuk mencatat material quantity variance atau penggunaan bahan baku, maka di debitnya ada work in process. Di kreditnya ada direct material. Di sini material quantity variance-nya favorable, maka adanya di kredit. Work in process-nya kita masukkan sesuai angka standarnya, yaitu 1,2 miliar. Direct materialnya kita masukkan sesuai angka budgetednya, yaitu 608 juta. Maka material quantity variance-nya adalah 592 juta di sebelah kredit, karena favorable. Oke, jurnal terakhir untuk labor-nya. Jurnalnya adalah di bagian debitnya ada work in process. Di bagian kreditnya ada cash, misalkan langsung aja. Nah, di sini labor rate variance-nya itu unfavorable, karena unfavorable adanya di debit. Labor rate variance. Lalu labor efficiency variance-nya favorable, maka di kredit. Labor efficiency variance. Work in process-nya kita masukkan angka standarnya, yaitu 240 juta. Cash kita masukkan angka aktualnya, yaitu 210 juta. Labor rate variance-nya adalah 30 juta. Dan labor efficiency variance-nya adalah 60 juta. Oke, selesai. Ini adalah pembahasan kita. Nah, ini mulai dari informasi, keempat varians, dan juga jurnalnya. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih.